Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Asril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan perkembangan terbaru dari seleksi P3K Guru di tahun 2021. Dua informasi dari Panselnas, yaitu dari BKN, terkait dengan perkembangan terkini kelanjutan dari P3K Guru di tahun 2021 ini. Silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang menyeluruh ya tentang informasi yang akan kami sampaikan. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan support channel kami dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Informasi ini sangat relevan bagi teman-teman yang sudah lulus di tahap yang pertama, kemudian teman-teman yang sudah lulus di tahap yang kedua, dan juga teman-teman yang menanti di tahap pelaksanaan tahap yang ketiga, ataupun teman-teman P1, P2, P3 yang belum mendapatkan informasi ini sangat relevan. Informasi yang pertama, ini teman-teman yang sudah lulus di tahap yang pertama, bahwa BKN atau dalam hal ini termasuk Panitia Seleksi Nasional mengungkapkan data NIP atau NI P3K Guru tahap 1 yang sudah ditetapkan. Saya akan bacakan. JPNN BKN mengungkapkan perkembangan data NI P3K Guru tahap 1 yang sudah ditetapkan. Hasilnya jauh dari prediksi karena sangat sedikit jumlahnya. Karohumas BKN Satya Pratama mengungkapkan jumlah P3K Guru tahap 1 yang lulus adalah 173.723. Dari jumlah tersebut, yang sudah ditetapkan NIP P3K sebanyak 5.976 orang ya. Bahkan di sini kalau kita lihat cuma ada 5.000 ya dari 173.723. Nah, itu data terakhir per minggu lalu, kata Satya kepada jpnn.com. Nah, jumlah NIP P3K yang ditetapkan tersebut masih sangat sedikit, tidak sampai 10%. Kenapa? Nah, ini yang menjadi catatannya bagi teman-teman yang sudah lolos tahap pertama, bahwa penyebab NIP-nya tidak atau sulit ataupun sedikit ditetapkan. Nah, Satya menyarankan menanyakan kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, sebab selama sudah diajukan ke BKN pasti akan ditetapkan NIP-nya. Nah, jadi sebenarnya apa ya yang menjadi kendalanya sehingga Kemendikbudristek ataupun pemerintah daerah ya menurut kami yang belum mengajukan untuk NIP P3K. Sesuai PP Manajemen P3K ada ketentuan penetapan NIP maksimal 25 hari kerja dihitung dari usulan pejabat pembina kepegawaian. Jadi dari PPK itu maksimal 25 hari sudah ditetapkan untuk NI-nya. Jadi selama PPK belum mengajukan usulan penetapan nomor induk P3K, bagaimana bisa BKN memprosesnya, ucapnya. Satya menambahkan BKN sudah menerbitkan 2 surat edaran terkait penetapan NIP P3K Guru ini kepada seluruh PPK. Surat edaran pertama tertanggal 20 Desember 2021. Dalam SE tersebut menyebutkan usulan NI Guru P3K tahap 1 oleh instansi mulai 2 sampai 31 Januari 2022. Surat edaran kedua tertanggal 12 Januari perihal penetapan NIP P3K tahap 2. Dalam SE tersebut menyebutkan usulan penetapan NIP Guru tahap 2 oleh instansi mulai 20 Januari sampai 23 Februari 2022. Jadi penentuan mulai berlakunya pengangkatan PPK, P3K tahap 1 maupun 2 ditetapkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP P3K kepada BKN. Nah, jadi ini perkembangan terbaru dari penetapan NIP P3K atau NI untuk P3K baik di tahap 1 ataupun tahap yang kedua. Ternyata di tahap 1 sangat sedikit yang sudah ada NIP-nya, sudah muncul NI-nya, karena memang dari PPK atau pemerintah daerah ya belum mengajukan untuk pengusulan NIP untuk P3K tahap 1 dan juga tahap kedua. Nanti teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 dan tahap 2 tidak ada salahnya untuk menanyakan kepada pemerintah daerah terkait dengan pengusulan NI P3K, karena ketika NI-nya sudah
diusulkan 25 hari berikutnya, maka terhitung mulai tanggal setelah itu SK-nya pun bakal keluar dan diterima oleh teman-teman sekalian. Nah, ini untuk informasi yang pertama bagi teman-teman yang sudah lulus tahap 1 dan tahap yang kedua. Untuk informasi kedua berasal dari BKN juga. Nah, untuk informasi yang kedua saya bawakan dari Twitter ya, Twitter BKN @bkn_go_id. Jadi ini merupakan akun resmi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ya. Saya akan bawakan sebuah informasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa teman-teman bahwa untuk tahap yang ketiga ini masih belum ada kejelasan dari Panselnas. Kemudian banyak sekali isu yang beredar ya mengenai pelaksanaan P3K ini. Tapi teman-teman jangan cepat terpengaruh oleh berita yang belum jelas sumbernya. Maka dari itu di sini kami akan sampaikan salah satu berita dari BKN. Sobat BKN, kembali beredar pesan melalui WhatsApp yang mencatut nama Satya Pratama. Jadi Pak Satya Pratama adalah salah satu JPT Pratama di BKN terkait pengusulan menjadi ASN P3K. Nah, Mimin menyatakan pesan dan foto yang terdapat di KPE tersebut adalah hoax atau tidak benar. Saya coba lihatkan, ini adalah screenshot ya, ini pesan melalui WhatsApp. Nah, jadi di sini tertuliskan ya pengusulan P3K 2021 yang diajukan setiap instansi dan hasil tes P3K tahap pertama dan kedua masih banyak peserta yang gagal. Untuk mengisi kekosongan, memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga honorer guru administrasi dan tenaga penyuluh pertanian dan kesehatan yang berumur 35 tahun untuk diangkat menjadi P3K. Untuk lebih jelaskan silahkan konfirmasi langsung kepada bagian pengadaan dan kepegawaian PNS BKN Pusat ya. Nah, ini berita hoax ya yang teman-teman harus selektif untuk menerima informasi. Biasanya juga informasi yang sangat cepat berkembang ketika itu melalui WA group ya, WhatsApp group itu biasanya sangat cepat untuk berkembang. Nah, ini berita hoax, jadi teman-teman sangat selektif untuk menerima informasi-informasi yang belum jelas infonya ya, belum jelas sumbernya. Walaupun memang untuk tahap 3 ini terkesan mundur terus ya jadwalnya, karena memang belum ada kepastian kapan dibukanya, dan itu memang tidak aneh ya ketika nanti teman-teman juga bakal menerima pesan-pesan atau berita-berita yang tidak jelas sumbernya, karena memang dari Panselnas juga tidak memberikan semacam berita ya terkini dari proses penyusunan jadwal, ataukah nanti yang seperti Bu Nunu katakan ya di akun Instagramnya Bu Nunu bahwa akan ada kebijakan yang baik seperti itu. Nah, seperti yang dikabarkan oleh Bu Nunu Suryani ya selaku Sekjen GTK bahwa nantinya akan muncul kebijakan atau regulasi yang memang pro honorer ya. Di sini disebutkan bahwa nanti akan ada kebijakan yang lebih pro honorer, sehingga ketika belum dijelaskan secara rinci ataupun belum segera muncul kebijakan tersebut, maka akan juga muncul informasi tandingan tentunya yang menerka-nerka, sehingga itu menjadi sebuah berita hoax ya. Ini juga di akun Instagramnya Bu Nunu, ini ada yang Bu Nunu mengupload sebuah gambar ya, ini sepertinya seperti thumbnail YouTube ya, bahwa di sini akan ada afirmasi 5 tahun mengajar, sekolah induk kembali prioritas dan lain sebagainya. Ini muncul, saya kira menurut saya pribadi memang karena Panselnas tidak segera memunculkan kebijakan atau tidak melaporkan tanda kutip ya kepada teman-teman honorer tentang perkembangan bagaimana kebijakan yang disusun oleh Panselnas. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.